Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tabik pun, saya Fitra Astianingsih SPDI, CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Gunung Pelindung akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 1 Gunung Pelindung. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suphan Heri sebagai senior dan Ibu Hematur. Yang saya hormati teman-teman sekalian, terima kasih untuk waktu yang sudah disiapkan untuk saya untuk kegiatan hari ini. Nah, di sela-sela kegiatan, Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kegiatan saya hari ini yaitu tentang penerapan budaya positif. Puji syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa ya, yaitu nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara saya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam adalah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih semangat Bapak Ibu semua? Semangat. Biar lebih semangat, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Boleh? Saya ajarin ya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah kita semangat semua, jadi kita bisa mulai kegiatan. Nah, dalam kegiatan hari ini, saya Fitra Astianingsih SPDI, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 1 Gunung Pelindung, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Di kegiatan hari ini, bisa melihat yang berikut. Nah, total konsep yang akan saya sampaikan pada kegiatan hari ini, yang pertama itu perubahan dan paradigma, selanjutnya disiplin positif, yang selanjutnya yaitu nilai kebijakan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama kita masuk ke dalam materi paradigma perubahan. Maksudnya di sini adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula. Selanjutnya aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Siapa yang mengontrol disiplin di sini? Diri kita sendiri bagi murid, dan untuk muridnya yang memberikan kontrol peran itu adalah bapak, ibu, guru di dalam sekolah tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Teman-teman paham kan? Ibu guru penggerak kita ini sudah calon fasilitator. Iya ya. PP pasti paham nih apa itu budaya positif. Menurut teman-teman budaya positif itu seperti apa? Budaya yang berpengaruh terhadap segala hal sesuatu yang bentuknya positif. Nah, kita lihat penjelasan berikutnya Bu. Next pick. Oh ya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan yang diterapkan di sekolah. Mengemban budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang berasal dari diri siswa. Kalau contohnya kesadaran diri. Kalau anak sudah disiplin dari dalam diri, berarti dia tidak ada paksaan.
Begitu. Mungkin tadi tempat kita masih jalan ya teman-teman. Karena budaya positif di sini agak susah. Seperti kasus tadi ya, itu sebenarnya negatif, tapi ya bagaimana lagi? Masih dalam proses. Baik. Selanjutnya Ibu. Nah, nilai kebijakannya itu, kebijakan nilai disiplin positif itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa? 6 ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebenekaan global. Dan kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, dalam melaksanakan disiplin tersebut, siswa memiliki kebutuhan dasar yang melatar belakangi tingkah laku. Apa saja itu? Pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya kebutuhan dasar bertahan hidup itu contohnya apa? Makan, betul, sandang, pangan, dan papan. Kalau bahasa Jawanya namanya apa? Sandang, pangan, papan. Itu namanya kebutuhan dasar hidup. Dan yang kedua kasih sayang. Kalau nggak ada kasih mungkin tidak ada sayang. Asik. Kalau contohnya kasih sayang itu saya suka sama kamu gitu ya. Oh rasa. Bentuknya adalah cinta ya. Nah kasih sayang ini sama dengan kalau murid kita kemarin waktu pengembangan di KI kemarin itu ada murid yang caper. Ternyata itu masuk dalam kategori kasih sayang karena mereka butuh kasih sayang buat kita. Itu ternyata masuk ke dalam kasih sayang. Selanjutnya penguasaan. Apa itu penguasaan? Kalau kita lihat anak-anak nih cenderung kadang mereka punya pengen dominan di dalam kelas. Kalau campur masuk ke dalam desain, Pak. Tapi kalau penguasaan itu lebih cenderung anak-anak itu pengen diaku pinter, itu masuk ke dalam penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Sama dengan kegiatan kelima ini tadi ya, dampaknya adalah mereka benar-benar bisa merdeka dalam belajar. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu rasa ingin bersemangat dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru abad 21 harus menerapkan beberapa pembelajaran yang sifatnya menyenangkan. Salah satunya adalah ketika belajar kita ditambah apa Ibu? Sebelum betul ice breaking. Lainnya ice breaking mungkin ditambah dengan game. Jadi pembelajarannya akan lebih menyenangkan. Nah dari kebutuhan dasar tadi muncul motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu menanamkan motivasi ketiga ini pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang sudah saya jelaskan di depan tadi, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kalimat ada hukuman dan penghargaan. Sebenarnya ketika saya belajar di guru penggerak ini, ternyata ketika kita memberikan hadiah kepada siswa itu bentuknya malah menghukum. Reward itu ternyata malah menghukum siswa. Kenapa? Karena ketika anak-anak itu mendapatkan hadiah, mereka akan cenderung belajar dengan bagus. Tapi ketika anak-anak tidak dikasih hadiah, mereka tidak akan belajar maksimal. Di situ saya belajar teman-teman. Nah, materi berikutnya hukuman. Ibu, Bapak Ibu pernah menghukum? Pasti. Saya juga sebagai lulus kelas juga sering menghukum anak. Tapi setelah kegiatan ini mungkin kita dapat pencerahan ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa mulai suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru. Baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini hukuman. Jadi hukuman ini dampaknya buruk bagi siswa ya, karena dia berjangka panjang. Selanjutnya Bu.
Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sudah terencana atau sesuatu disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid untuk mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Mari kita lebih mengarah kepada konsekuensi daripada menghukum siswa. Oke, selanjutnya keyakinan kelas nih teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Kenapa? Ada pertanyaan di sini. Kenapa bukan apa itu ya? Satunya keyakinan kelas itu apa? Peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kalau di sekolah kita kan ada namanya peraturan atau kesepakatan kelas ya. Kenapa tempat itu tidak ada ini? Kenapa harus diganti ini? Karena kata-katanya lebih banyak kepada murid. Oke, boleh. Keyakinan kelas itu kalau kita juruskan, keyakinan itu dibuat mereka sendiri, terus dilaksanakan mereka sendiri. Jadi mereka mau untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Dari mereka untuk mereka dan mereka juga yang melaksanakan. Itu. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan yang diterima secara universal, lepas dengan terbelakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, dan lain-lain. Dan masih banyak nilai kebajikan universal lainnya. Nah, ini untuk kegiatan yang kemarin saya buat teman-teman. Jadi mohon setelah ini Bapak Ibu wali kelas juga membuat ya, karena ketika kita dalam kelas membuat kesepakatan kelas, mereka juga mau mematuhinya. Yang pertama saya membuat mensosialisasikan. Yang kedua adalah mereka saya kasih post-it. Post-it itu satu anak membuat satu kata ini. Nah setelah selesai dapat, mereka akan menempel. Kalimat tempel itu akan saya revisi. Jika dia sama, berarti saya hilangkan. Nah, sesudah mendapatkan kesepakatan keyakinan tersebut, mereka menandatangani kegiatan ini. Karena tunjukkan bahwasanya mereka setuju dengan keyakinan kelas kita buat. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Gimana kalau saya kasih game sebentar? Coba kalian lupa saya dong.
morning, good afternoon, good night. Satu lagi, good morning, good night. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, masuk ke materi berikutnya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, silakan Bu. Nah, di restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita itu bagian yang mana? Nah, nomor 1, posisi kontrol seorang guru itu yang pertama adalah penghukum. Semua guru pasti pernah melakukan ini ya? Pasti pernah. Nah, kalau penghukum itu contohnya sebenarnya saya punya video, tapi karena ini waktunya mepet, jadi saya membuat kata-kata saja ya teman-teman. Contoh dari penghukum itu adalah patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan paling depan. Itu contoh dari restitusi penghukum. Pernah seperti itu? Saya juga pernah. Oke, yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya bagaimana Bu? Membuat siswa merasa bersalah itu. Ya, diingatkan kesalahannya kan dia merasa malu. Oke, diingatkan kesalahannya jadi mereka merasa masih. Contoh kalimatnya mungkin seperti ini. Berapa kali ibu peringatkan, dan itu diingatkan di depan teman-teman yang lain, itu jadi anak kayak merasa bersalah. Teman ini adalah kayak saya menganggap satu kelas itu seperti teman saya, karena mungkin ibu guru-guru di sini, bapak guru di sini kan masih muda-muda ya. Jadi kalau bercampur dengan mereka itu masih mirip dengan murid lah ya. Apalagi kalau pakai baju pramuka, manggilnya kan kakak semua. Gak ada bu atau kak gitu ya. Aku merasa muda. Pak Amri merasa muda. Mana? Oh iya. Ada Pak Dwi, maaf ya Pak. Baik, ya posisi teman ini kalian tidak apa-apa. Dirinya sejajar dengan teman, jadi kalian tidak apa-apa, itu kayak ada teman gitu. Nah, yang terakhir adalah bukan baik. Yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu memberi konsekuensi pada siswa. Kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah, itu yang diucapkan. Dan yang terakhir, tingkat paling tinggi, ini adalah nomor manajer, ini adalah posisi yang paling bagus diterapkan sebagai seorang guru. Manajer. Jadi kita sebagai seorang guru, restitusi yang paling bagus di antara 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kenapa paling bagus? Karena dia memanage siswa bagaimana caranya bisa menjadi bagus. Dia bisa memposisikan sebagai teman dan lain-lain. Gitu ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kita ini sebenarnya sudah belajar Bapak Ibu. Kayak tadi kita menangani kasus teman-teman anak-anak tadi ya Pak. Kita tidak menghukum tiba-tiba kamu ya yang ambil kontak nomor. Tidak. Tapi kita sudah menempatkan diri kita sebagai manajer. Sudah oke hari ini. Baik, selanjutnya tahapan restitusi. Restitusi sebelum menanyakan anak-anak ternyata ada beberapa yang harus kita lewati. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi untuk mengubah identik anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang juga bisa digunakan adalah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kadang-kadang kalimat menstabilkan identitas itu malah justru kedua ya nak, ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang malah kita tanya dulu kenapa nak, ada apa. Tapi ternyata di segitiga restitusi ini
kita tanyakan. Saya juga bingung, harusnya kalimat ini kan ditanyakan nanti ya Pak. Tapi ternyata menstabilkan identitas dulu yang kita tanyakan. Karena biar Gimana? membuat anak itu tidak grogi, tidak takut, jadi mereka dibuat belajar tulis. Jadi biar mereka tidak takut, ditanya menstabilkan identitas dulu. Oh begitu. Terima kasih pencerahannya Bu. Lanjutnya, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu adalah menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami karakter kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Contohnya, pada kegiatan ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Pernah bertanya seperti itu ya? Pernah. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan. Yang terakhir, yang selanjutnya, menanyakan keyakinan, seek the belief. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Selesai. Baik, demikian Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini kita bisa makan siang dan terima kasih untuk waktunya. Semoga segala kebaikan yang Bapak Ibu sempatkan hari ini menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sedang melaksanakan JGB, saya juga berdoa biar kita sama-sama bergerak bersama, maju bersama, dan apa yang saya inginkan nanti bisa ditularkan dan minta dengan saya nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran pemahaman kepada siswa dengan bentuk keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Oke, alhamdulillah baik semua. Nah, kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Apa? Iya. Dapat menghormati dan menyayangi teman-teman. Oke, itu contohnya. Yang saya tanyakan, apa yang bukan keyakinan kelas itu apa sih? Kesepakatan yang disepakati oleh guru dan teman-teman. Oke, betul. Kesepakatan yang disepakati oleh guru dan teman-teman. Nah, kalau kalimat kesepakatan itu diganti dengan kata keyakinan. Kalau keyakinan itu kan dimulai dari diri kalian sendiri. Setelah itu kalian membuat dan akan dijalankan kalian sendiri. Oke, paham ya? Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini ada beberapa kalimat yang harus kita utamakan. Kita harusnya menggunakan kalimat-kalimat yang bentuknya positif. Sekarang ada yang bisa memberikan contoh positif. Contoh dari kalimat keyakinan kelas apa? Contohnya apa? Apa sih kira-kira? Oke, Sinta apa sih? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Kalimat tidak boleh terlambat itu dikalimatkan menjadi kalimat positif. Kira-kira siapa yang bisa bantu Sinta? Pilih. Datang tepat waktu. Betul, datang tepat waktu. Jadi kalimat yang diambil dan digunakan pada saat ini adalah kalimat yang bentuknya positif. Lainnya, siapa yang bisa memberikan contoh? Mel apa Mel? Kira-kira Mel? Jujur boleh. Oke, lanjutnya. Sana tuh belum tuh. Siapa? Yuk. Apa? Nah. Tanggung jawab boleh. Lanjutnya, sudah sini belum? Disiplin boleh. Yang terakhir satu lagi siapa yang diberi? Kalau pas kita pakai seragam sesuai jadwal apa yang bisa digunakan? Apa? Berpakaian sesuai. Nah, kalau pas ketemu guru apa yang biasanya? 5 pakai senyum,
seperti apa? Paham. Sekarang sudah membagikan namanya kertas post-it nih. Kalian silakan buat apa yang akan kalian buat dan akan setelah itu nanti silakan ditempelkan. Ya, setelah bagi ya. Satu orang cukup menuliskan satu saja. Silakan ditulis ya. Jangan balik ya. Pada lainnya. Ya. Baik. Nah, sekarang silakan dituliskan di bukunya masing-masing di post-itnya. Kalau sudah selesai nanti ditanamkan bersama-sama. Ya, datang ke kakak boleh. Sinta sudah bikin Sinta? Apa? Datang ke kakak boleh. Lanjutnya. Oke, berbagi ketika memiliki sesuatu. Lah, kamu belum nulis apa? Kira-kira yang mana nih? 5R itu. Ada salah sini ada apa? Ya? Ya, boleh. Sudah selesai belum? Sudah. Oke, sudah selesai. Yang sudah selesai, post-itnya boleh ditempelkan di sini. Yuk. Apa? Jangan pas-pasan dulu dari sini. Dari sini. Oke. Ayo. Ya, lanjut. Yang sudah selesai boleh. Oke, yuk kita cek nih. Ini ada berapa ya yang sama ya? Ada beberapa yang sama, jadi yang sama-sama ini Miss Citra ambil aja ya. Oke, saya cek dulu. Menjaga kebersihan dalam tepat waktu, datang tepat waktu nggak usah, ini sudah ada nih. Berarti berpakaian rapi sesuai jadwal. Itu jadwal ya. Oh, berpakaian rapi sesuai jadwal. Berbagi ketika memiliki, boleh ini. Tapi dalam berpakaian sama yang tadi, senyum sapa. Oke, berdoa sebelum belajar. Jadi tadi kita sudah menseleksi beberapa kertas yang sudah diambil. Sekarang kita akan membuat dan membacakan hasil keyakinan kelas yang kita buat. Pertama, datang tepat waktu, oke? Yang kedua, rapi sesuai jadwal. Oke, 5S. Apa? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Oke, lanjut. 5R. Apa 5R? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dan yang terakhir ini kayaknya punya siapa tadi ya?
Berbagi ketika memiliki sesuatu. Oke. Kita yakini ya. Yang kita sepakati ya. Oke, dari semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7. Ada 7 yang kita sepakati. Mau kan kita menjalankan itu semuanya? Mau. Kalau sudah begitu, nah, tanda keyakinan kita disitulah akan membuat tanda tangan hitam di atas putih. Tahu hitam di atas putih? Disitulah kita kali untuk menandatangani keyakinan kelas ini agar kita juga semangat menjalankannya. Ya, silakan maju ke mejanya di sana. Dari itu aja. Saya minta. Namanya sama. Namanya di bawahnya. Saya minta. Tanda tangannya di sini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Pera. Oke, selanjutnya. Leo. Oke, lanjut. Bibi, ayo nomor 5. Yuk, Sinta. Lanjut, silakan ya. Dapat kesepakatan. Lanjut, selanjutnya. Belakangnya, yuk Amel. Yuk, Ria dan yang terakhir si Anissa. Yang enggak lah, enggak lupa. Oke, jadi dengan kelas kita sudah kita sepakati bersama dan kita menyepakatinya dan sudah ditanda tangan kita bersama. Terima kasih semua kita sudah menjalankan semuanya ya. Nah ini kita boleh lanjutkan ke materi berikutnya. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita foto bersama di sini ya. Respon murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
Evan dari kelas 12 akuntansi 2. Perasaan saya sangat senang sekali. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintana Fitri dari kelas 12 akuntansi 2. Perasaan saya sangat bersemangat membuat kita lebih disiplin datang tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, kelas 12 akuntansi 2. Perasaan saya sangat seru sekali membuat kita konsisten untuk selalu menerapkan 5S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Thank you, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.